dari tadi ada Mbak Peti, Putri Eyang yang sulung. Ya. Mbak Peti, gambarkan dong sosok Mama. Iya, kalau Mama ternyata selama saya melihat sampai sekarang ini, jadi Mama tuh orang yang paling nggak takut kalau terzolimi sama orang. Dia paling nggak takut karena ada Tuhan. Dan kedua yang saya lihat juga, Mama orang yang paling nggak takut kehilangan hak hidupnya dia, karena juga percaya sama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Peti. Ada anak-anak Eyang yang mewarisi bakat nyanyi nggak ya, Eyang? Nggak ada. Hah? Yang tuh nggak ada tuh yang mau nyanyi tuh nggak mau. Minder dengan dibandingin. Tapi boleh dong, kan spesial panggung Titi Puspa. Masa sih Mbak Peti mau dong nyanyi sedikit dong? Oh gitu? Oh dong. Oke, nyanyi sedikit lagu Eyang, boleh ya? Kita kasih tepuk tangan dong. Mana dia ingat? Jakarta, kotaku indah dan permai. Disitulah aku dilahirkan. Rumahnya dalam tambah banyak. Jadi nana. Sekarang rumahnya berjubel. Oh, padat penghuninya. Anak-anak segudang, gerudak geruduk kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, badanku bulat tak bisa tinggi, persis kayak anak kelinci. Hei, keluarga besar Uspa Wijoyo, adik kakaknya Mama. Sekarang rumahnya berjubel. Oh, padat penghuninya. Anak-anak segudang, gerudak-geruduk kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, badanku bulat tak bisa tinggi, persis kayak anak kelinci. Luar biasa kejutan untuk Eyang Titi. Nah ini cicit. Yang ini cicit ya Mbak Semua Peti. masih, ini belum semua ya. Terima kasih Mata Najwa. Ini mungkin thank you, pertama kali dan hanya sekali bisa kumpul di sini di Mata Najwa. Terima kasih Mata sudah Najwa. bersedia datang, karena keluarga itu saya tahu tulang punggung utama Eyang Tahu Titi. nggak, ini cuma sebagian. Kita kan berdua-belas. Berdua-belas Kakak bersaudara adik ya. berdua-belas. Sekarang sudah menjadi 140 sekian. Jadi kalau segini Kurang lebih ada 50 sekarang 250 yang lebih. datang ke Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih banyak sudah datang. Ibu Nini, ada nggak kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah? ada. Apa itu? Kalau nyuruh, Kalau nyuruh. Oh, hobinya nyuruh. kalau nyuruh sadek sanyek. Tahu sadek sanyek. Langsung gitu kan? Langsung pokoknya paling enggak setengah jam apa harus. Harus. Tapi keluarga besar itu jadi penyemangat Eyang selalu. Iya banget, iya. Udah, pokoknya apa tuh saya bangga sekali. Bayangin 12 menjadi 140 sekian. Luar biasa. Iya, Kita pada tepuk gemar. tangan sekali lagi. Kenapa saya kasihkan nama Duta Cinta? Ya adalah utusan cinta. Karena cinta di sini tuh seperti di zaman ini, seperti udah cinta sudah. Eyang, saya tahu penutup Eyang, saya tahu di usia Eyang yang bahkan masih muda, 78 tahun ini, tapi Eyang masih terus merasa berutang dan ingin memberikan sesuatu untuk negeri. Iya, betul. Karenanya Eyang membuat Duta Cinta. Betul. Kita ada, ini adalah karya terbaru Titi Puspa, membuat satu paduan suara, membuat satu grup Duta Cinta. Kita lihat yang berikut ini. Kenapa Eyang membuat Duta Cinta? Karena anak-anak Indonesia sudah kekurangan lagu yang sifatnya memang untuk
untuk seumur mereka, dan lagu itu juga yang membangkitkan supaya mereka kembali punya rasa nasionalisme, cinta bangsa dan negara. Nah itu yang karena saya lihat sekarang tuh hampir-hampir ya, tidak semua, tapi sudah banyak yang sepertinya kalau orang beragama tuh sudah hampir kehilangan kiblat. Jadi saya ingin mengembalikan mereka dengan duta cinta. Kenapa saya kasihkan nama duta cinta? Dia adalah utusan cinta. Karena cinta di sini tuh seperti di zaman ini, seperti udah cinta sudah dilecehkan. Maka saya ingin supaya mereka itu membisikkan, memeluk dengan nada-nada cinta. Untuk supaya anak-anak itu kembali normal, tidak ada bullying, tidak ada anak dengan anak saling ada yang sampai tawuran, ada yang pokoknya sampai saya nggak bisa bicara. Kekerasan terhadap anak atau yang dilakukan oleh anak, itu yang membuat yang prihatin. Anak kepada anak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau seorang dewasa dengan orang dewasa, itu tuh sudah di sini saya tuh seperti neraka. Maka saya sampai minta, Tuhan apa yang harus saya kerjakan, tolong beri saya petunjuk. Masih semangat menggebu-gebu Eyang. Justru Eyang menggebu-gebu ketika bicara ini. Saya merasa salah kepada leluhur saya. Leluhur kami itu telah membuat sesuatu yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau dilupakan begitu saja, nangis tuh yang di atas. Sedangkan itu adalah sesuatu yang sangat menarik buat luar negeri untuk jadinya Indonesia itu karena itu sebetulnya. Di samping kekayaan bumi dan itu pun kalau kita yang mengerjakan punya seni, punya cinta kasih, ini tidak muspro apa? sia-sia. Tidak sia-sia. Terpelihara dengan sebaik-baiknya. Tidak buat rebutan ya, tidak buat wekku dewe, punyaku sendiri, tidak. Tidak buat mafia, tidak buat papa minta saham. Gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu apa? Jadi kita berdosa. Karena apa? Kita tidak memelihara anak-anak yang seharusnya diberi pengetahuan, cinta kasih, rasa bangga menjadi bangsa. Itu yang saya mau. Luar biasa semangat Eyang, justru sangat menggebu-gebu ketika cerita ini. Eyang, boleh saya minta Eyang dan Duta Cinta untuk menutup Mata Najwa malam ini dengan lagu untuk kami? Sebagai penutup Eyang? Baiklah.